proses. Pada bagian pokok pembahasan ada 7 poin utama yang akan dibahas. Yang pertama ada deskripsi penjadwalan proses, yang kedua kriteria penjadwalan, yang ketiga tipe penjadwalan, yang keempat istilah-istilah penjadwalan proses, yang kelima perhitungan kinerja prosesor, yang keenam rumus penjadwalan, dan yang terakhir algoritma penjadwalan. Sebelum kita masuk ke topik pembahasan utama, di sini saya akan menjelaskan apa sih itu penjadwalan proses. Nah, penjadwalan proses adalah cara sistem operasi mengatur giliran program supaya semua bisa memakai CPU secara bergantian dan komputer tetap lancar. Nah, sekarang kita masuk di pokok pembahasan pertama, yaitu deskripsi penjadwalan proses. Deskripsi penjadwalan proses terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada mekanisme sistem operasi. Apa sih itu mekanisme sistem operasi? Mekanisme sistem operasi adalah cara sistem operasi yang mengatur giliran proses supaya semua tugas di komputer berjalan rapi tanpa bentrok. Setiap proses diberi giliran, ada yang siap, berjalan, menunggu, atau selesai. Nah, pada slide di situ ada gambar. Gambar itu menunjukkan orang-orang yang sedang antri. Ini menggambarkan bahwa proses dalam sistem operasi juga mengantri seperti antrian manusia, yang paling depan dijalankan dulu oleh CPU, yang di belakang menunggu giliran. Intinya, sistem operasi bekerja seperti pengatur antrian, memastikan semua berjalan tertib, teratur, dan efisien. Yang kedua ada proses berjalan. Proses berjalan adalah proses yang sedang dieksekusi oleh CPU saat ini. Artinya, dari semua proses yang menunggu, hanya satu yang mendapat giliran dan sedang diproses oleh komputer. Gambar pada slide menunjukkan beberapa orang dan simbol tambah. Ini menggambarkan bahwa ada banyak proses yang siap dieksekusi. Salah satu proses dipilih dan sedang berjalan, ditunjuk oleh ikut orang di depan. Simbol tambah menunjukkan bahwa proses baru bisa bertambah atau masuk ke sistem. Intinya, proses berjalan, proses yang sedang aktif menggunakan CPU, sementara proses lain menunggu giliran. Yang ketiga itu ada kapan dan berapa lama. Bagian ini menjelaskan kapan sebuah proses dijalankan dan berapa lama proses itu mendapat waktu dari CPU. Sistem operasi menentukan waktu mulai dari durasi agar semua proses mendapat giliran secara adil. Gambar pada slide menunjukkan ikon orang dan jam. Artinya proses diibaratkan sebagai orang, jam melambangkan waktu eksekusi yang diberikan oleh CPU. Ini menggambarkan bahwa setiap proses memiliki jadwal waktu, kapan dijalankan dan berapa lama bisa menunggu menggunakan CPU. Intinya, sistem operasi mengatur waktu eksekusi proses supaya semua proses berjalan teratur dan tidak saling berebut CPU. Yang keempat ada optimasi kinerja komputer. Optimasi kinerja komputer berarti meningkatkan kecepatan dan efisiensi kerja komputer. Dalam penjadwalan proses, sistem operasi mengatur proses dengan cara yang paling efisien agar komputer tidak lambat, proses tidak menumpuk, dan penggunaan CPU lebih maksimal. Dengan penjadwalan yang baik, komputer bisa menjalankan lebih banyak tugas tanpa membuat kinerja menurun. Nah, gambar pada slide menunjukkan ikon kotak dengan tanda centang. Artinya, tanda centang menggambarkan bahwa proses berjalan dengan baik dan optimal. Komputer bekerja lebih lancar karena proses sudah dijadwalkan dengan benar. Intinya, penjadwalan proses membantu komputer bekerja lebih cepat, efisien, dan tidak mudah lemot. Sekarang kita masuk di pokok pembahasan kedua, yaitu kriteria penjadwalan. Kriteria penjadwalan terbagi menjadi 7. Yang pertama ada adil atau fairness. Fairness berarti setiap proses mendapatkan kesempatan yang sama untuk dijalankan oleh CPU. Tidak ada proses yang didahulukan terus-menerus dan tidak ada yang ditinggalkan terlalu lama. Tujuannya supaya semua proses diperlakukan secara seimbang. Nah, gambar pada slide menunjukkan timbangan yang seimbang. Artinya, timbangan melambangkan keadilan. Semua proses dalam sistem operasi harus mendapat giliran secara adil, sama seperti timbangan yang tidak berat sebelah. Intinya, fairness, setiap proses mendapat perlakuan yang sama dan tidak ada yang dianaktirikan oleh sistem operasi. Yang kedua itu ada efisiensi. Efisiensi berarti sistem operasi memanfaatkan CPU sebaik mungkin agar tidak ada waktu yang terbuang. Tujuannya, yang pertama, CPU selalu sibuk mengerjakan proses. Yang kedua, tidak ada waktu menganggur. Yang ketiga, proses dapat selesai lebih cepat. Dan yang keempat, semakin efisien penjadwalan, semakin cepat dan lancar komputer bekerja. Pada gambar slide menunjukkan 2 lingkaran dengan angka 5 dan 1 serta garis titik-titik. Artinya, angka 5 dan 1 menggambarkan perbedaan beban kerja atau waktu proses. Garis titik-titik menunjukkan optimasi, yaitu bagaimana sistem membagi waktu secara efisien supaya proses yang membutuhkan waktu berbeda tetap berjalan lancar. Intinya, efisiensi memaksimalkan kerja CPU sehingga proses berjalan cepat dan komputer tidak lemot.
atau lambat. Yang ketiga ada response time. Response time adalah waktu yang dibutuhkan komputer untuk mulai merespon sebuah permintaan setelah proses diajukan. Contohnya, yang pertama saat kamu klik aplikasi, seberapa cepat aplikasi itu mulai membuka. Yang kedua, saat kamu tekan tombol, seberapa cepat komputer menanggapinya. Yang ketiga, semakin cepat respon, semakin baik kinerjanya. Pada gambar menunjukkan bahwa seorang anak yang terlihat sedang menunggu dengan bosan. Artinya, ini menggambarkan situasi ketika komputer lambat merespon. Jika respons time lama, pengguna merasa menunggu dan tidak nyaman, seperti anak di gambar. Intinya, response time, kecepatan pertama kali komputer merespon, semakin kecil response time, semakin cepat dan nyaman digunakan. Yang keempat itu ada sistem interaktif. Sistem interaktif adalah sistem yang memungkinkan pengguna berhubungan langsung dengan komputer dan membutuhkan respon cepat. Contohnya, saat mengetik huruf langsung muncul di layar, klik tombol menu langsung terbuka, aplikasi yang harus merespon real time. Karena itu, penjadwalan harus memastikan proses yang berhubungan dengan pengguna diberi prioritas agar tidak terasa lambat. Penjelasan pada gambar menunjukkan beberapa orang yang bekerja di komputer dan salah satu dari mereka terlihat frustasi atau kesal. Artinya, ini menggambarkan situasi ketika sistem interaktif tidak berjalan dengan baik. Ketika komputer lambat bereaksi, pengguna jadi tidak nyaman, terganggu dan kesal seperti orang di gambar. Intinya, sistem interaktif. Komputer harus merespon cepat agar pengalaman pengguna tetap nyaman dan lancar. Yang kelima, ada sistem waktu nyata. Sistem waktu nyata adalah sistem yang harus memberikan hasil tepat pada waktunya tanpa boleh terlambat sedikit pun. Contoh sistem waktu nyata, sistem RAM ABS pada mobil, alat medis seperti EKG, kontrol pesawat atau robot, sistem sensor dan alarm. Di sini penjadwalan harus memastikan proses penting dijalankan segera karena keterlambatan bisa menyebabkan kesalahan besar. Nah, gambar pada slide menunjukkan seekor monyet yang terlihat mengetik dengan tergesa-gesa di depan laptop. Artinya, mewakili kondisi harus bekerja cepat dan tepat waktu, seperti yang dibutuhkan pada sistem real time, menunjukkan bahwa pada sistem waktu nyata tidak boleh ada kelambatan, semuanya harus berjalan segera. Intinya, sistem waktu nyata, sistem yang harus memberikan respon tepat waktu. Jika terlambat, sistem bisa gagal. Yang keenam ada turnaround time. Turnaround time adalah total waktu yang dibutuhkan sebuah proses sejak mulai masuk ke sistem sampai selesai sepenuhnya. Artinya, mulai dari proses dimasukkan, menunggu di antrian, diproses oleh CPU, hingga proses selesai. Semakin kecil turnaround time, semakin cepat sistem menyelesaikan pekerjaan. Nah, gambar pada slide menunjukkan ikon loading atau please wait. Artinya, proses sedang menunggu dan berjalan dalam sistem. Ini melambangkan berapa lama sebuah proses berada di dalam sistem sampai pekerjaan selesai. Semakin lama loading, semakin besar turnaround time. Intinya, turnaround time, waktu total dari proses masuk sampai proses selesai, atau bahasa mudahnya, berapa lama proses numpang di sistem dari awal sampai tuntas. Yang ketujuh ada juga turnaround time. Turnaround time adalah total waktu yang dibutuhkan sebuah proses sejak mulai masuk ke sistem sampai proses tersebut selesai. Sederhananya, waktu dari proses datang sampai proses selesai dieksekusi. Rumus, turnaround time sama dengan waktu eksekusi tanpa waktu menunggu. Nah, pada gambar ada dua komponen. Yang pertama, waktu eksekusi, diwakili oleh ikon roda gigi dengan tanda centang, artinya waktu yang benar-benar dipakai CPU untuk menjalankan proses. Yang kedua, waktu menunggu, ditunjukkan oleh ikon jam pasir, artinya waktu proses menunggu di antrian sebelum proses diproses oleh CPU. Yang ketiga, tanda plus, menandakan bahwa turnaround time adalah hasil penjumlahan dari waktu eksekusi, waktu menunggu. Intinya, turnaround time, total waktu proses dari datang sampai selesai, yang terdiri dari waktu eksekusi dan waktu menunggu. Nah, sekarang kita masuk di topik pembahasan yang ketiga, yaitu tipe-tipe penjadwalan. Tipe-tipe penjadwalan terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada jangka pendek. Penjadwalan jangka pendek adalah penjadwalan yang dilakukan oleh sistem operasi untuk memilih proses mana yang akan dijalankan CPU berikutnya. Jadi tugasnya adalah memilih satu proses dari antrian ready untuk langsung dieksekusi oleh CPU. Ini terjadi sangat cepat dalam waktu milidetik. Penjelasan tulisan pada gambar, proses ready di memori utama sistem RAM, artinya proses-proses yang sudah siap berjalan atau ready berada di memori utama RAM. Scheduler jangka pendek memilih salah satunya untuk diberikan ke CPU. Pemilihan ini biasanya terjadi saat ada sistem call interrupt atau ketika proses selesai.
Nah, penjelasan pada gambar terdapat modul RAM yang menggambarkan bahwa proses yang siap untuk dijalankan CPU berada di RAM, bahkan di disk. RAM menjadi tempat dipilih proses sebelum dipilih oleh CPU. Jadi, gambar RAM digunakan sebagai simbol memori utama, tempat proses berada atas scheduler jangka pendek bekerja. Yang kedua itu ada penjadwalan jangka menengah. Penjadwalan jangka menengah adalah mekanisme sistem operasi yang mengatur proses yang ditunda karena suatu kondisi, kemudian memindahkan proses dari memori utama atau RAM ke secondary memori seperti hard disk. Proses ini disebut sweeping. Tujuannya mengurangi beban RAM, mengembalikan proses ke RAM jika siap berjalan lagi. Penjelasan tulisan pada gambar, yaitu tulisan tertunda karena suatu kondisi. Artinya, proses sudah bisa lanjut, misalnya terblokir, RAM terlalu penuh, di-stop perlu mengurangi proses aktif. Proses dipindahkan dari main memori ke secondary memori atau sweeping. Proses dikeluarkan sementara dari RAM, dipindahkan ke hard disk sampai siap digunakan kembali. Ketika ready lagi, proses di swap in kembali ke RAM. Nah, penjelasan pada gambar ditampilkan hard disk. Ini digunakan sebagai simbol secondary memory, yaitu tempat proses disimpan sementara saat dilakukan sweeping oleh scheduler jangka menengah. Karena RAM kecil dan cepat, hard disk besar tapi lambat, jadi proses dititipkan ke hard disk ketika RAM penuh atau proses sedang menunggu lama. Yang ketiga ada penjadwalan jangka panjang. Penjadwalan jangka panjang adalah penjadwalan yang menentukan proses mana yang boleh masuk ke sistem untuk dieksekusi. Fungsinya seperti penjaga pintu yang mengatur jumlah proses agar komputer tidak terlalu penuh. Mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Untuk topik pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Sabaria. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang dijelaskan oleh teman saya. Baik, langsung saja ke materi selanjutnya. Pada sistem operasi, antrian adalah daftar proses yang menunggu giliran untuk dieksekusi oleh CPU. Proses tidak langsung dijalankan, tetapi masuk ke dalam antrian terlebih dahulu sesuai jadwalnya. Contoh, saat komputer menjalankan beberapa aplikasi sekaligus, misalnya Chrome, Word, dan pemutar musik, semua proses tersebut masuk ke antrian CPU dan akan dieksekusi satu persatu secara bergantian. Gambaran pada slide ini mengarahkan pada konsep proses yang sedang berada di memori utama atau RAM dan siap untuk dieksekusi. Contoh, ketika kamu membuka aplikasi WhatsApp, sistem memindahkan data aplikasi ke RAM. Aplikasi tidak langsung diproses, tetapi menunggu hingga CPU memberikan giliran. Intinya, proses sudah siap, tinggal menunggu eksekusi CPU. Pada bagian prioritas, yaitu merupakan konsep penjadwalan di mana proses dengan tingkat prioritas lebih tinggi akan dieksekusi lebih dulu dibanding proses yang prioritas yang lebih rendah. Proses penting tidak perlu menunggu lama dalam antrian. Contoh, proses sistem seperti antivirus sering memiliki prioritas lebih tinggi daripada aplikasi biasa. Jika laptop sedang memutar musik dan tiba-tiba sistem butuh menjalankan update keamanan, CPU mendahulukan update sebagai proses prioritas. Sedangkan pada bagian produksi adalah mekanisme penjadwalannya di mana proses yang sedang berjalan dapat dihentikan sementara oleh sistem untuk memberi kesempatan pada proses lain yang lebih penting atau berprioritas lebih tinggi. Nah, proses yang sedang berjalan tidak dicabut dari CPU dan dikembalikan ke antrian. Contoh, kita sedang membuka YouTube, lalu ada notifikasi video call masuk yang lebih penting. Sistem akan menghentikan sementara YouTube dan mendahulukan proses video call. Nah, di sini adalah proses atau T adalah waktu CPU benar-benar digunakan untuk mengelola sesuatu. Proses tanpa termasuk waktu tunggu juga disebut bus time. Contoh, proses editing foto membutuhkan CPU selama 5 detik untuk memproses filter. Berarti T-nya itu sama dengan 5 detik. Sedangkan lama tanggap yaitu adalah total waktu sejak proses masuk sistem hingga selesai dieksekusi. Meliputi waktu tunggu, waktu pemrosesan dan waktu antrian. Rumusan sederhananya yaitu TAT, waktu tunggu plus waktu eksekusi. Contoh, proses dicatat masuk pukul 10, mulai diproses pukul 5, selesai pukul 10.08, total waktu 8 menit. Ada juga response time, adalah waktu sejak proses masuk ke sistem hingga pertama kali mendapatkan respon dari CPU, bukan sampai selesai. Biasanya digunakan pada sistem interaktif. Contoh, saat kita mengetik di Word, jika respon huruf muncul di layar setelah 0.2 detik, maka respon time-nya sama dengan 0.2 detik. Respon time lebih fokus pada seberapa cepat sistem mulai menanggapi, bukan menyelesaikan proses. Rumus ini digunakan untuk menghitung rata-rata waktu tanggap. Nah, dari beberapa proses yang berjalan pada sistem, rumusnya itu TR sama dengan sigma TI
per N. Keterangannya TI itu adalah lama tanggap tiap proses, sedangkan N jumlah proses. Contoh sederhananya, terdapat 3 proses dengan waktu tanggap. Proses pertama 6 detik, proses kedua 8 detik, dan proses ketiga 10 detik. Maka TR-nya 6 tambah 8 tambah 10 per 3 sama dengan 24 per 3 sama dengan 8 detik. Artinya rata-rata waktu penyelesaian proses itu adalah 8 detik. Ini digunakan untuk menghitung perbandingan antara waktu proses CPU dengan lama tanggap total. Nah, rumusnya itu RT sama dengan T kecil per T besar. Keterangannya T kecil itu waktu asli pemrosesan CPU, sedangkan T besar itu waktu tanggap total dari awal hingga selesai. Contoh, sebuah proses butuh waktu CPU 4 detik, namun total waktu hingga selesai adalah 10 detik. Nah, RT sama dengan 4 per 10 sama dengan 0,4. Artinya, efektivitas penggunaan CPU untuk proses tersebut 40%, sisanya waktu habis menunggu. Di sini menghitung perbandingan lama tanggap total terhadap waktu proses CPU. Ini adalah kebalikan dari RT tadi. Sedangkan di sini rumusnya RP sama dengan T besar per T kecil. Contohnya, waktu proses CPU-nya 4 detik, sedangkan lama tanggapnya 10 detik, jadi RP sama dengan 10 per 4 sama dengan 2,5. Artinya proses membutuhkan waktu 2,5 kali lebih lama dari waktu eksekusi CPU yang sebenarnya. Semakin tinggi nilai RP, semakin buruk penjadwalan atau banyak waktu terbuang menunggu. Pada bagian PTPD ini, atau juga biasa dikenal sebagai pertama tiba pertama dilayani, ciri-cirinya itu tanpa prioritas, tanpa preversi. Proses yang datang lebih dulu akan diproses lebih dulu. Jika datang bersama maka antrian berdasarkan urutan. Ibaratnya antrian di loket, siapa yang datang lebih dulu dia dilayani terlebih dahulu. Contoh umum di loket tiket, orang yang pertama datang akan dilayani dulu meskipun orang setelahnya lebih membutuhkan. Tabel ini berisi daftar proses berdasarkan waktu kedatangannya dan lama proses. Berdasarkan FIFO, urutan eksekusi sesuai waktu kedatangan A, B, C, D. Contoh, A datang jam 0, langsung diproses. B datang jam 1, tak harus menunggu A selesai. C datang jam 3, juga menunggu. D datang jam 7 dan menunggu proses sebelumnya. Di slide ini telah dihitung saat mulai proses, saat selesai, dan lama tanggap. Cara perhitungannya itu contoh proses tiba 1 mulai setelah selesai yaitu pada waktu 4, selesai 4 tambah 7 sama dengan 11, lama tanggap T selesai kurang tiba sama dengan 11 kurang 1 sama dengan 10. Isi poin penting pada slide ini yaitu prioritas berdasarkan waktu proses paling pendek tanpa preempsi, artinya proses yang sedang berjalan tidak dapat dihentikan. Jika proses terpendek belum datang, maka sistem akan menjalankan proses yang sudah ada terlebih dahulu hingga selesai. Makna sederhananya itu proses yang memiliki waktu eksekusi paling singkat akan diprioritaskan untuk dikerjakan lebih dulu. Contoh ilustrasi sederhananya, ada 4 pekerja dengan waktu pengerjaan A 5 menit, B 7 menit, C 2 menit, dan D 4 menit. Jika semua sudah tersedia, maka urutan pengerjaannya adalah C, D, A, B, karena 2 paling kecil 4, 5, 7. Tabel pada slide ini menunjukkan waktu kedatangan dan waktu proses. Cara kerja algoritmanya itu saat waktu 0 hanya A yang ada, jalankan A setelah A selesai, pilih proses lain yang sudah datang, dan waktu prosesnya paling pendek. Jika belum ada yang lebih pendek hadir sebelum selesai, lanjut proses berikutnya sesuai ketersediaan. Nah, ini contoh perhitungan datang pertama langsung dikerjakan. Selesai 0 tambah 5 sama dengan 5, tanggapnya sama dengan selesai kurang 3, jadi 5 kurang 0 sama dengan 5. Setelah waktu 5, proses yang sudah tersedia adalah B sampai C. Pilih yang terpendek itu C mulai dari 5 selesai 7, tanggapnya 7 kurang 5 sama dengan 2. Waktu 7 tersedia, D dan D terpendek D mulai 7 selesai 11, tanggapannya itu 11 kurang 6 sama dengan 5. Setelah D selesai baru B, selesainya 18, tanggapnya 18 kurang 3 sama dengan 15. Jadi total tanggapannya yaitu 5 tambah 2 tambah 5 tambah 15 sama dengan 27.